kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki sekiranya dalam evaluasi banyak hal yang masih kurang dalam diri kita. Di dalam surah Al-Furqan, Allah menggambarkan ciri hamba-hambanya. Mudah-mudahan ciri-ciri yang dituahkan itu ada pada kita, sehingga kita layak menyebut diri sebagai hamba Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu adalah orang yang senantiasa beraktivitas di muka bumi dengan rendah hati, alias tidak sombong. Bahkan bukan tanpa uji, sekiranya ada orang jahil bicara, dia respon dengan sesuatu yang menenteramkan, mendamaikan. Itu ciri hamba Allah yang pertama. Orangnya tidak angkuh, penuh ketawaduan. Bahkan ketawaduannya bisa diuji. Sekiranya ada orang-orang jahil itu bicara dengan kita, kita masih bisa memberikan balasan yang menyenangkan. Namanya orang jahil itu biasanya kalau ngomong ya nggak enak, pasti kita panas hati dan pinginnya membalas kalimat yang lebih parah, gitu. Tetapi hamba Allah teruji sekiranya diuji dengan ucapan orang-orang jahil, tetap memberi respon yang kira-kira menyenangkan orang yang mendengarnya. Kamu itu bodoh, kamu itu jelek, kamu itu macam-macam lah. Saat diucapi dengan kata-kata seperti itu, kita masih bisa terima kasih kritiknya, mudah-mudahan besok lebih baik lagi dan semoga kamu sehat selalu. Itu kayaknya 1001 orang model begitu. Ini juga didukung oleh ucapan Rasul sendiri, min afdolil fadoil, termasuk keutamaan dari berbagai keutamaan, antas faham man satamaka, kamu jabat tangan orang yang mencaci maki kamu. Itu sebagai penguatnya. Jadi kalau kita sanggup peace dengan orang yang mengolok-olok, mengkritik, itu ciri hamba Allah yang baik. Ciri yang kedua adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Ciri hamba Allah itu tidak hanya berusaha baik saat beraktivitas di dalam kehidupannya, mencari nafkah tetap dengan tawadu, bekerja di kantor tawadu, di lapangan juga tawadu, tapi pada saat tengah malam hanya dirinya dan Tuhannya, dia tidak lupa untuk senantiasa sujud, atau kalau kita menyebut ya melakukan munajat, sholat dengan penuh ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai saat bekerja tawaduknya bukan main pada atasan, tapi
dia tidak pernah menundukkan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan bukan hamba Allah, tapi hamba direkturnya, hamba atasannya. Tapi seorang hamba Allah, aktivitas di muka bumi, aktivitas dunianya penuh tawaduk, tapi tidak lupa saat dia sendiri berhadapan dengan Allah di tengah malam, dia juga sujud, dia juga munajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang kedua dari seorang hamba Allah. Ciri yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sudah berusaha baik dengan sesama manusia, berusaha baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah tidak pernah merasa dirinya sempurna, melainkan selalu mohon kepada Allah, ya Allah tolong kami palingkan dari jahanam. Karena neraka jahanam seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat kembali kita nanti. Oleh karena itu, seorang hamba Allah, dia tidak merasa sempurna, perfect, karena pasti masih ada noda-noda dalam dirinya, kesalahan, terutama yang mungkin tidak disengaja, apalagi disengaja, yang menjadikannya kelak harus mempertanggungjawabkan di neraka jahanam. Maka seorang hamba Allah tidak pernah berhenti untuk memohon pada Allah, ya Allah palingkan kami dari jahanam. Rabbana srif anna adzab jahannam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu ciri yang ketiga dari hamba Allah. Ciri yang keempat, Allah melanjutkan dalam ayat itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Seorang hamba Allah dalam mentasarrufkan rizki, dalam menggunakan rizki yang Allah berikan, baik rizki itu berupa sehat, baik itu rizki dalam berupa harta, pengetahuan, itu dibelanjakan secara adil, secara tepat, alias tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Jadi kalau Nabi pernah menyampaikan kul wasrob walbas watasodak min ghairi sarofin wala mahilah. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan bersodakoh, tapi jangan berlebihan, apalagi untuk unsur bangga-banggaan, kesombongan. Makan, minum, silahkan, tapi jangan berlebihan. Tapi juga di sana jangan kekurangan. Kalau dalam ayat ini tadi, sodakoh, silahkan sodakoh, tapi juga jangan berlebihan, tapi juga jangan terlalu kekurangan, melainkan yang tengah-tengah, yang adil, yang wajar. Nah, memang apa ada orang yang bersodakoh berlebihan, ya, bisa saja dia ingin bantu neneknya di tengah gunung, difasilitasi ya Land Cruiser, padahal ya nyupir saja tidak bisa, jalannya saja juga tidak ada. Itu kan problem. Itu namanya bersodakoh tapi berlebihan. Tapi juga ada sodakoh yang keterlaluan, pelit, kekurangan. Dimintai bantuan seseorang, Pak bisa bantu untuk bayar SPP anak saya. Berapa SPP-nya? Nah, SPP-nya 500.000 Pak. Ya sudah, ini ada 2.000 untuk nambah-nambah. Nah, itu kan ya, padahal gajinya dia 1 jamnya jutaan. Itu namanya terlalu kurang atau pelit. Nah, seorang hamba Allah dia berusaha proporsional. Jadi tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu kurang. Wa kana baina dzalika qawaman.
itulah ciri hamba Allah yang keempat. Hamba Allah memiliki ciri yang kelima adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Seorang hamba Allah tidak memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengandalkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti masih menghamba kepada yang lain. Nah, ciri berikutnya wala yaqtulunan nafsa allati harramallahu illa bil haq. Dia tidak pernah menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan bertemu penegak hukum yang mau tidak mau harus melaksanakan tugas menghilangkan nyawa seseorang. Wah, berarti tercoret sebagai hamba Allah. Tidak, karena dia menghilangkan nyawa sebagai eksekutor justru karena menegakkan hukum Allah, maka menjadi boleh. Nah, tapi kalau kita melakukan tindakan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang benar, maka tercoret sebagai hamba Allah lah istilahnya. Wala yasdun, ciri yang lainnya seorang hamba Allah tidak melakukan zina. Di dalam hadis Nabi itu zina itu diperluas, tidak semata-mata ngumpuli pasangan yang belum dihalalkan, tetapi mendayagunakan tubuh ini ke jalan yang tidak dibenarkan pun kategorinya zina. Maka ada namanya zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki gitu. Jadi saat mata melihat kepada sesuatu yang tidak hak dilihat, itu kategori zinanya mata. Sama dengan tadi ngumpuli perempuan yang bukan haknya, atau sebaliknya perempuan mengumpuli pria yang bukan haknya secara hak, maka itu namanya zina. Nah, telinga kita juga begitu. Telinga kita itu mendengar, tapi mendengarkan sesuatu yang bukan haknya, kategori zina. Senengane nguping orang menyebut itu. Yang mestinya ada pembicaraan rahasia, sebentar ya saya tak bicara khusus, malah nyempatkan diri untuk nguping, istilah atau menyadap suara. Itu bagian dari zina telinga. Nah, ciri seorang hamba Allah tidak usah sibuk dengan hal itu. Nah, dia tidak akan melakukan zina, baik zina yang sesungguhnya itu maupun zina mata, telinga, kaki, tangan, dan seterusnya. Namun demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang sangat sempurna. Maka sekiranya hamba Allah ini pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tadi, ya diingatkan wa may yaf'al dzalika yalqa atsama, siapa yang melakukan hal tadi dosa, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dosanya berlipat ganda dan kelak dia di yaumil qiyamah mendapatkan azab Allah yang hina sekali. Illa man taba wa amana wa amila sholihan wa amila amalan sholihan, kecuali orang yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan tadi bersedia tobat dan melakukan amalan-amalan soleh berikutnya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka saat itu dia telah menukar kesalahan tadi dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran dalam surat Furqan ciri seorang hamba Allah. Boleh jadi kita ini sering ngaku sebagai hamba Allah, tapi kadang-kadang kita tidak memenuhi kriteria tadi. Masih ada kesombongan, kadang bersikap berlebihan, kadang malah merasa pede jadi ahli surga sendiri tanpa memohon kepada Allah agar dipalingkan dari jahanam. Kadang kita masih
masih melakukan zina mata, mungkin zina telinga, kadang kita masih mungkin sembrono menjadi sebab bagi hilangnya nyawa orang lain dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ya, sebagai hamba Allah yang masih punya kesempatan ini, ada pintu keluarnya, yaitu pertobatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tuntunan Nabi, tobat yang betul-betul diterima oleh Allah adalah yang kita kenal sebagai taubatan nasuha. Itu sebenarnya ada 4 tingkatan yang harus dilampaui supaya betul-betul nasuha. Yang pertama, orang yang melakukan kesalahan itu harus menyesal. Nabi sebut at-taubatu an-nadamah. Namanya tobat itu penyesalan. Jadi kalau ada orang bilang tobat, saya tobat, tapi tidak ada penyesalan, itu namanya belum tobat yang sesungguhnya. Jadi harus ada penyesalan, getun kalau orang menyebut itu melakukan kesalahan itu. Yang kedua, harus ada pengakuan. Kalau dosanya kepada Allah ya banyak beristighfar lah, astagfirullah. Tapi kalau dosanya berhadapan dengan sesama manusia ya harus minta maaf kepada yang kita salahi. Maaf, saya kemarin sudah mengambil barangmu. Maaf, saya kemarin sudah menyinggung perasaanmu. Maaf lah, itu namanya pengakuan. Nah, baru yang ketiga, tidak melanjutkan kesalahan serupa atau mengulangi kesalahan serupa secara sengaja. Ya. Nah, ini walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dalam Al-Qur'an itu begitu. Tidak melanjutkan kesalahan serupa sementara dia sadar bahwa itu kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, maka seorang hamba Allah potensi untuk mengulang kesalahan itu ada, tapi harus kita minimalisir kalau bisa kesalahan yang sama tidak terulang. Dan terakhir, nasuha, karena namanya tobat itu kembali ke jalan Allah, maka tidak berhenti hanya sekedar menyesal, mengakui dan tidak melanjutkan, tapi juga harus diikuti dengan wa'amilu amalan sholihah, melakukan amal-amal soleh. Jadi progres tetap di jalan Allah. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai renungan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bersemangat terus untuk mewujudkan ciri-ciri hamba Allah dalam diri kita, dan tidak ada kata terlambat, bahkan tidak ada kata istilahnya wis kadung gitu ya, karena ada selalu pintu keluar yang kita sebut dengan taubatan tadi. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita pelajari hari ini, sekaligus mohon maaf jika ada hal yang kurang. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim